Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyesuaikan dengan yang tadi ya, yang tadi ditulis. Inilah ngumpul. Oke, malam ini kita majuin. Rencananya besok, ternyata ini anak-anak pingin sekarang malam mingguan. Ambil ngapel. Ini praktek bikin biotonik versi 5, bukan versi terakhir, versi terbaru, sorry. Siapa tuh besok ada yang 6. Dan ini bahannya ya, nanti silakan dicatat bagi yang sudah gabung. Ini bersama anak-anak peserta diklat. Ini anak-anak. Itu anak-anak juga itu. Ini juga anak-anak zaman dulu. Oke, monggo silakan dicatat. Bagi yang sudah nyatet tadi, tolong di cross check lagi. Oke, monggo silakan. Baru bagi yang mau gabung, jangan dulu nanya apa-apa, Nanti ayah kasih kesempatan buat pertanyaan ya. Setengah 11, 1 jam harus sudah selesai ya. Ini kasihan durasi masalahnya. Oke, bahan yang pertama. Mulai dari paling sini aja, wadah paling depan ya. Ini pucuk rumput minimal 250, idealnya 500 gram ya. Jadi ini rumput ya, diambil pucuknya saja 2 daun teratas ya. Nah, ini contoh nih. Ada yang masih utuh nggak? Rumput utuh, coba lihat nih. Nih. Awas, rumput, jenis rumput apa aja boleh. Tapi usahakan rumput yang tegak, daunnya tegak begini nih. Berdiri, bukannya ke bawah. Ya. Coba Kang, minta Kang, contoh yang utuh Kang. Kang Tarom. Ini senior. Tapi belum lulus. Ini contoh. Kang, bunga sini Kang. Nih, yang diambil adalah 2 daun atas. Coba lihat, monggo. Nih, ya kan? Nah, ini pucuk yang atas yang diambil. Ya. Ini ya jadinya ini. Jadi yang itu nggak kepake. Paham ya? Oke. Terus ada catatannya. Ngambilnya wajib di atas jam 6 sore. Nggak boleh nawar. Oke. Minimal 250 gram, idealnya 500 gram. Saran ya kalau ada 500 gram, biar maksimal hasilnya. Oke, satu bahannya rumput. Oke, masalah daun-daunan aja dulu ya. Terus yang kedua, daun kipait. Nih, pegangin dong biar kelihatan, aku liatin. Ini kipait nih, bagi yang belum tahu kayak gimana kipait, bunganya warnanya kuning. Oke, ini daunnya seperti begini nih bentuknya. Ini yang masih segar. Nah, yang diambil yang mana? Tolong. Ini kipait. Awas loh, ini kita bikin biotonik. Jenengan memori masalah bikin QRP, tolong lupain. Ya. Ada yang sudah berbunga, ini yang pegang bonggo. Sama siapa namanya? Lupa. Agus. Orang Sunda banget. Ini yang belum berbunga. Mana yang diambil? Yang pucuk belum berbunga. Kalau di sini nggak ada pucuknya, orang udah berbunga. Oke. Nah, yang diambil pun tolong. Nah, lihat. Nih. 1, 2, 3 maksimum. Nah, yang diambil hanya pucuknya tok, daunnya jangan diambil, khusus untuk bioteknik versi 5. Tapi ini nggak boleh dibuang, sayang. Bikin RP aja buat pupuk vegetatif. Oke, paham? Paham. Sama, minimal 250 gram, idealnya 500 gram. Idealnya. Kalau pengen sempurna hasilnya. Oke? Masuk. Itu tidak ada ya. Nanti ditimbang. Ini yang kedua. Ngambilnya pun sama. Semua daun-daun pucuk daun ini diambil di atas jam 6 sore. Pagi enggak usah nanya.
Aku males nerangin ya lah kelamaan ya. Nah, pokoknya manut aja dulu. Ya. Wajib malam. Wajib malam. Oke. Terus daun kelor. Nah, ini pisang. Ini pisang. Oke. Kelor pun sama, yang diambil pucuk. Ya. Nih, kayak begini nih. Ya. Daun muda. Daun tua nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Bukan, kelor saya. Ya. Jadi sekali lagi, semua yang diambil adalah pucuk daun muda. Ya, sama. Kelor pun ngambilnya di atas jam 6 sore, di atas maghrib. Oke. Bobotnya sama kayak tadi. Minimal 250, idealnya 500. Bisa dipahami? Nanti aku terangin kalau 250 gimana ya. Lanjut. Kresede. Ada yang bilang ki hujan, ada yang bilang cebreng, terus macam-macam lah orang ngomong. Nih, ini yang utuhnya begini. Tolong dipegang. Agak jauhan aja, nah biar kelihatan hijaunya. Yang paling pokok pohonnya yang kelihatan. Asih bungsu. Nih, kresede, ya. Ada juga yang bilang daun apa ya? Daun gamal, ya. Ada kilikiam, tiap daerah nggak sama ya. Nah, ini pun sama. Sini, ini yang diambil. 1, 2, ini dari pucuk ya. 1, 2, 3, 4 maksimum segini yang diambil. Nah, ini yang diambil segini. Itunya sama buat pupuk vegetatif aja. Untuk biotonik diambil pucuknya tok kayak begini. Oke, bisa dipahami? Sama. Minimal 250, idealnya 500. Ya. Tolong sayang. Nyarinya susah Pak Tatang itu. Ulangi. Semua daun-daunan, ada pucuk daun rumput, pucuk daun kipait, pucuk daun kelor, pucuk. Dari 4 pucuk ini yang wajib 2 dan nggak boleh diganti. 1 rumput, 2 kelor. Jadi pahami? Oke, ulangi. Dari 4 daun ini, yang pucuk-pucuk ini, yang tidak boleh diganti itu rumput sama kelor. Kalau kipait bisa diganti, mau dengan alternatif toge silahkan. Oke. Atau kihujan pun boleh diganti. Boleh nggak pakai ya? Ya silakan aja. Tapi tetap nggak begitu sempurna hasilnya nanti. Yang sempurna ya utuh KB ada. Tapi patokannya 1. Kalau misalkan kita ada kendala bahan memang benar-benar nggak dapet, minimal 2 wajib tidak boleh ada. Tidak boleh nggak ada, wajib ada. Itu rumput sama kelor. Pucuknya. Paham, Tok? Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Terus bahan selanjutnya. Ju, tuker Ju. Nah, gitu. Ini kelihatan dulu deh, susu dulu deh. Hah? Susu murni 1 liter. Atau boleh ganti pakai susu beruang kayak begini. 5 kaleng. Ya kan? Karena ini kan 189 sampai 200 mungkin lah ya. Berarti ini 5. Boleh nggak pakai susu bubuk bayi? Kayak begini. Boleh. 250 gram. Ya, dipadukan dua-duanya. Ininya 150 gram, ininya 2, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Ya. Tapi mahal. Yang paling murah malah susu murni. Susu murni cuma 7.000 perak seliter. Oh, ini malah mahal. Jadi sekali lagi ya, kalau pakai sini. Kalau yuk pakai ini harus diseduh air totalnya seliter. Oke. Boleh pakai air, boleh pakai air kelapa. Lebih bagus pakai air kelapa aja. Air kelapanya aja udah 4 liter, pusing amat. Dan ini totalnya bakal jadi 4. Ini total semua bakal jadi 4 liter semua bahan ini. Ya. Nggak kurang, nggak lebih. Kental loh nanti itu hasilnya. Paham ya? Jadi kalau susu bubuk, cairkan. Oke. Tapi ini wajib di blender. Nggak bisa asal ngepluk gitu aja. Nggak akan jadi nantinya. Beda hasilnya. Ya, kalau pakai susu bubuk. Tapi kalau susu yang udah cair, wajib blender juga. Walaupun susu murni.
Walaupun susunya beruang. Kenapa? Kalau nggak di blender sampai jadi busa, ada kemungkinan nanti jadinya mentega. Berubah. Tolong tambahin catatannya. Susu cair ataupun bubuk ini wajib di blender. Ngerti Kang Toto? Toto Kang Toto. Ya, Pak Tatang ya. Pak Iwa. Bisa dipahami ya? Tadi itu kelewat Pak ya, nerangin tadi. Wajib di blender. Karena kalau nggak di blender, ada sering kejadian dia malah berubah menjadi lapisan mentega di atas. Nggak jadi, nggak ngikut. Oke, paham ya? Lanjut. Mecin, merek apa aja terserah. Sasa kek, Ajinomoto kek, apa kek, 1 on. Ini juga sama, semuanya semua di blender. Terus, nah ini terasi. Usahakan terasinya terasi ikan, bukan terasi udang. Kayak begini nih, hitam. Kalau terasi udang biasanya warnanya merah, ya kan? 1 on minimal, idealnya 1/4 kilo, 250 gram. Tolong timbang, ini berapa? Mohon maaf tangan kiri ya. Ulangi, susu 1 liter, susu murni ataupun susu beruang. Kalau untuk pakai susu bubuk 250 gram. Tapi semua susu ini wajib di blender sebelumnya. Ya, walaupun cair sekalipun. Oke. Mecin 1 on, terasi idealnya 1/4 kilo minimal. Ya, 1 on. Terus air kelapa 3 liter. Ya, kalau pakai susu murni, susu beruang nggak ada penambahan karena udah cair kan. Tapi kalau pakai susu bubuknya cairkan. Sarannya ya dengan air kelapa aja 1 liter. Jadi total air kelapanya 4 kalau pakai yang susu bubuk. Oke. Baru habis itu Pak, QRR 100 ml yang sudah dihidupkan. Minimalnya itu 1 on, saran ayah itu 1/2 kilo. Insya Allah cepat jadinya. Biotonik insya Allah jadi. Ya, kenapa? Maksimum perkembangannya. Ya, mikroba QRR-nya gitu loh. Berapa? 150. Lumayan, minimal 100 kan. Wis, aku nemunya di warung segitu-gitunya tadi. Enggak ada lagi. Ada juga yang rentengan yang segede-gede upil itu. ABC itu apa merek apa tuh tadi tuh. Ya dapatnya segitu. Pak cuma segini-gini ya wis, lumayan lah. Bisa dipahami? Ada lagi bahan yang ketinggalan nggak? Apa coba? Air kelapa. Udah. Minimal 3 liter. Ada lagi nggak? Apa? Gula aren kan minimal 1 on, idealnya 1/2 kilo. Ya. Ada lagi? Ada yang ketinggalan? Kira 100 ml. Ada apa? Doa belum. Nih. Biasakan kerja itu pakai doa. Lalu selama kerja pakai doa juga. Bismillah ya. Oke, praktekin. Bonggo. Ayo. Ini pindahin aja ke depan. Bukan. Blendernya pindahin aja ke depan. Air kelapa ya buka Om. Dadakan. Air kelapanya wajib dadakan ya. Ini kayak begini nih, baru dibuka maksudnya. Kalau ngambilnya kapan aja terserah. Ya, usahakan. Termasuk bahan? Oh, semua. Ya, sini sebentar. Sini sebentar. Ini kita awas, ada catatan. Semua bahan ini, daun-daunan pucuk-pucuk daun ini, ya. Kita usahakan steril, tapi jangan sekali-kali pakai air panas atau air hangat, nggak boleh. Khusus untuk bioteknik versi 5 ini. Oke. Jadi sterilkannya pakai alkohol. Nah, nggak ada, habis. Sorry. Nih, semprot aja. Coba antuk yang nyemprot. Aku susah sambil memegang. Nah, sambil yang diaduk-aduk. Nah, gitu. Kurang kencang itu. Nah, oh, itu. Dibikin kabut banget. Dikencengin. Alkoholnya kasih lagi dong. Udah mau habis itu. Ya, jadi semprot aja kabut semua bahan ini pakai alkohol ya.
nggak pakai mado. Pokoknya tolong dengerin dulu. Ayah nggak ngomong berarti nggak pakai. Wis titik gitu aja. Jadi jangan nanya yang nggak ayah nggak terangin ya. Malah jadi pola pusing sendiri nanti. Nah. Terus nggak boleh nawar. Dah selesai gitu aja. Ya. Manut aja lah. Nanti kalau jenengan benar-benar jadi bikinnya, dosisnya cuma 50 mili satu tangki. Satu tangki 15 liter. Ngirit banget. Nah, apa? Apa? Bagusnya nanti yang ini ganti. Kalau ini udah kelamaan. Disemprot enggak? Sama semuanya. Enggak, ini yang ini. Nggak apa-apa, ini juga pucuk semua kok tadi. Ya udah nggak pakai aja. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman ya. Doanya minimal baca bismillah selama bikin, dalam hati bacalah sholawat ya. Ya hayu ya qayyum, yang hidupan ya, insyaallah. Eling lah. Dah, gitu aja kok. Buka itunya aja, ujungnya aja lah, yang ada kelapanya aja yang mau dibuka aja. Ini aja sama aja kok. Ya, jadi yang ambil pucuknya. Ya, kayak gini. Ini bener nggak nih? Enggak. Oh, coba yang mana? Itu 4 daun dari atas. Nah, segitu. Ininya nggak dipakai. Ya, Kang Alis. Nah, yang ini bener baru. Nah, yang ini bener segini. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Betul. Nah, segitu baru bener. Ini kebanyakan ngambilnya. Daunnya kebanyakan maksudnya. Kebanyakan dari pucuk ini. Iya. Nah, kayak gini. Ini nggak dibawa, ya kan? 1, 2, 3, 4 aja. Ini susahnya kalau nggak live. Nerangin kadang-kadang bingung orang kan. Ini buktinya antum aja salah nih ngambilnya. Ayo. Ya. Tadi kurang juga. Apa? Nggak tahu. Timbang lagi aja nggak tahu berapa. Usahakan ideal setengah kiloan nih. Tapi ini Jo, lo pilihin Jo. Pucuknya bener Jo. Nah kayak gini kan enggak, ya kan? Nih kayak ini nih Jo. Ini dibuang ke bawahnya. Nah gitu ya. Tadi kan kurang sekitar 2 on nih lo ini. Rumput apa aja yang penting bukan nilalang, titik. Tapi usahakan rumput yang nih gini nih. Ini kalau ini udah pada mengkerut sih. Nih lebarnya segini, ya. Sekelingking lah minimal kan. Daunnya lebar. Terus yang menghadap ke atas rumputnya, ya. Jangan yang mendatar. Usahakan itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa yang mendatar. Yang diambil pucuknya tok. Ulangi ya. Semuanya yang diambil pucuknya. Nah itu buang tok. Nah gitu. Tapi yang tuanya nggak mau bajir, nanti bisa dibikin pupuk vegetatif, bukan bikin RP, ya kan? Jadi ke atasnya buat biotonik, ke bawahnya bikin pupuk vegetatif, RP, kan gitu. Manfaat semua, nggak ada yang ngebuang, nggak ada yang mau bajir. Dari alam untuk alam. Insya Allah, tapi hasilnya luar biasa loh ini. Sudah ya praktekkan. Ada yang nanya, ya versi 1, 2, 3, 4, 5. Aku udah pernah coba semuanya ya dengan pohon yang sama, barang-barang. Yang terbagus ternyata yang ini. Yang kelima ini. Ya. Yang paling bagus dari arti apa? Percepatan pertumbuhan itu bisa 10 kali lipat dari normal. Serius. Jadi yang seharusnya nambahnya misalkan sehari 2 cm, itu bisa nyampe sejengkal. Serius loh. Asal bener bikinnya, harus jadi. Kuncinya di situ. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, ya versi 1, 2, 3, 4 yang sebelumnya bagus nggak? Bagus semua. Semuanya juga bagus. Nggak mungkin aku ajarin kalau nggak bagus. Ya. Tapi ternyata pakai ini lebih bagus lagi gitu. Mana aja lah. Jadi ketika bahan untuk versi 5 nggak ada, bikin aja versi 3 kalau yang ada. Aku kan ngehirupnya nggak usah disusahin loh. Nggak usah disusahin, ini diri lah.
apa aja yang ada. Ketimbang nggak bikin sama sekali gitu loh. Ya kan? Iya. Hanya apa perbedaannya? 1, 2, 3, 4, 5. Perbedaannya di mana coba? Perbedaannya di pengalaman ya. Ketika apa namanya? Pakai versi 1, 2, 3, 4, kita aplikasikan ke apa? Tanaman sakit. Proses penyembuhan pulihnya itu agak lama. Bisa jadi malah nggak sembuh. Tapi aku pernah pakai yang ini, ternyata efek kembali sembuhnya itu cepat. Contoh, ini misalkan tanaman cabai pernah kena virus, kita pruning seluruh cabainya, kita aplikasikan ini rutin, ternyata numbuh normal lagi, gitu loh. Nggak usah dicabut. Yang kena penyakit di pruning aja. Betul, pruning aja, habisin aja dulu, ya. Nah, biasanya kalau kita pruning tumbuh tunas, kalau udah kena virus tetap aja mengkerut juga kan. Nah, aku pernah nyoba pakai ini plus dengan asam amino. Asam amino kita belum bikin ya, belum dinilai kan. Ternyata bisa pulih lagi, pucuk barunya normal. Ya, itu bedanya. Iya, terserah jangan mau versi yang mana aja. Cuma ada sedikit kelebihan di sini. Ya, khusus versi adalah apa? Proses penyembuhan yang sakit ternyata bisa kembali normal. Ya. Yang 1, 2, 3, 4 kadang sembuh, kadang enggak. Lebih seringnya enggak sembuh kalau yang udah kena virus. Ya. Oke, sekarang tinggal blender nih semua. Sulangi, tadi ini sterilkan semua bahan, cukup di sprayer aja. Pakai alkohol ya. Habis itu blender semua dengan total air kelapa 3 liter, air susu 1 liter. Jadi ini totalnya bakal jadi 4 liter. Nggak banyak. Ya. Oke Om. Habis itu apa coba? Setelah bahan semua di blender. Susu pun di blender walaupun dia susu cair. Oke. Semuanya di blender, masukin QRR yang sudah dihidupin. Ini lagi dihidupin nih sama Kang Iwan. Habis itu masukin ke wadah, tetap ruang kosongnya 10%. Berapa lama fermentasinya? 2 minggu. Minimal. Lebih lama, lebih bagus. Oke. Kalau yuk cek ppm, wajib minimal 50.000 ppm. Kalau jadi, ya harus jadi. Harus jadi. Jadi kalau punya TDS 2 minggu kemudian anggap selesai, yuk cek ppm-nya. Insya Allah kalau berhasil sejelek-jeleknya itu 50.000 ppm-nya. 50.000. Oke. Jadi kalau jadi dengan 10.000 ada bahan yang kurang jelas. Bisa jadi selain pucuk ada yang masuk. Kayak tadi, ya kan? Nah, ternyata daun yang agak tuanya, daun ketiga, keempat atau kelima malah ikut masuk. Biar timbangannya cepat naik. Lu kan tukang begitu kan? Kang Agus biasa gitu, suka nyolong. Yang penting bobot setengah kilo, padahal bukan soal bobot, pucuk yang paling penting. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ciri berhasilnya apa? ppm ending minimalnya 50.000 titik. Lebih bagus, lebih tinggi. Ya. Tapi saya sendiri terakhir 60-an, belum nyampe 100 gue juga. Nah, kalau seandainya ppm 50.000, maka dosisnya cukup 50 mili per tangki 15 liter. Oke. Kapan aplikasi? Mulai umur 7 HST. Seminggu sekali. Saya pernah nyoba 3 hari sekali. Tanamannya bagus, cepat tinggi, raksasa, tapi lemah batangnya. Tapi kalau seminggu sekali insya Allah cepat tinggi, tapi daunnya sorry batangnya kuat, seimbang ya. Saya pernah pengalaman nanam ini, aku tes ke pohon bayam umur 14 hari, gedenya sama dengan yang umur 22 hari yang normal. Maju seminggu, panen lebih cepat toh. Dan ada kelebihan. Ketika aku jual ke rumah makan, terutama ke rumah makan China ya, mereka senang. Kenapa? Bukan. Renyah. Karena batangnya batang muda. Nanam di kangkung, gede. Tapi
renyah, nggak alot, batangnya batang muda, dan ada manis-manisnya, uniknya di situ. Ya. Nah, bikin selesai besok kita buktiin, lu nanam sebaris-sebaris setiap orang, bayamnya, terongnya, ya kan? Ya. Iya, pembelajaran. Walaupun yang pokoknya melon. Buat iseng-iseng berhadiah aja lah ya. Nah, ya mumpung di sini lah tempat diklat belajar KB. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau nggak ada, aku mau nanya sama yang ikut nonton. Oke, coba Ngok kerjain aja dok. Oke, monggo ini ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada, aku mau tutup gitu loh. Ya, susu murninya mentah ya. Iya, susu murni mentah. Betul. Yang sudah terinfeksi penyakit sudah tadi tak bilangin digabungkan dengan asam amino ya. Jadi bukan cuma biotonik aja, biotonik plus asam amino digabungin aja bareng nggak masalah. Kalau yang terinfeksi penyakit ya. Tapi tetap kalau penyakitnya dari jamur, ya anti jamurnya masuk lah ya. Kalau terinfeksi oleh bakteri atau segala macam, ya tetap masuk antibakterinya. Ini kan untuk proses pemulihan. Yang nulis ya, bukan berarti ini buat ngatasin penyakit, salah loh. Tapi ini Pak untuk menyembuhkan yang sudah terkena penyakit. Nah, ya tapi penyakitnya hilangin dulu dong. Iya, ngerti? Paham? Ya. Jadi sehat dulu baru Nah, iya, kayak ente misalkan sakit apa? Diabetes. Kan yang dapatnya apa? Pankreasnya. Biar cepat pulih pankreasnya, ya kasih nutrisi, romansa kan? Ini sama gitu. Ya. Oh. Awas jangan salah kaprah. Itu corongnya di belakang. Corong belakang. Corong. Nah, udah ya. Aplikasi untuk tanaman padi, jagung, fase generatif, fase aktif enggak ya? Lah ini biotonik kan untuk pertumbuhan, Om. Ya. Bisa dicampur ke RP enggak ya? Bisa, yang nggak bisa campur kopi. Habis nanti. Semuanya. Dengan RP silakan. Tapi dosis ngikutin anjuran ya. 50 mili maksimum per tangkinya. Irit banget ini insya Allah. Aman, buktikan aja. Jenengan bikin buktikan, wis titik. Ya. Langsung aja masukin. Semakin halus semakin bagus. Oke? Oke. Insya Allah monggo buat semuanya. Ayah nanam cabai bisa bertahan sampai umur 3 tahun. Kenapa itu tadi dirawat? Salah satunya jangan sekali-kali nanam amunisi belum siap. Oke. Kita udah hampir sebulan loh di sini. Dan sampai hari ini kita hanya baru belajar nyiapin amunisi. Kenapa? Nanam langsung lu modar kabeh besok. Ya kan? Ketika semuanya belum siap. GRR harus sudah siap, AJR harus sudah siap, Roma udah siap gitu. Meta, Miko semuanya, Triko termasuk vegetatifnya. Penunjang vegetatif apa? Biotonik, asam amino. Itu harus wajib KB sudah ada sebelum tanam. Buat tanaman keras gimana ya? Ya sama aja ya. Nih, ketika yang sudah terinfeksi penyakit coba 3 hari sekali. Ya. Kalau ya biasa bermain di 7 hari nggak kelihatan, majuin intervalnya 5 hari belum juga udah 3 hari ya. Jadi kondisional aja lah kondisional aja. Nah disitulah pembelajaran yang sebenarnya ya. Kenapa? Buatan ayah belum tentu sama dengan buatan ente. Segi quality bisa jadi punya gue 7 hari sekali selesai. Tapi ketika yo yang bikin bisa jadi tiap hari belum tentu kan. Kenapa? Kualitasnya nggak sama.
belum tentu sama maksudnya. Oke, tolong nih buat semuanya, awas loh. Di dunia pertanian, apalagi dari segi basic amunisi yang berbasis organik, itu nggak ada standar 1+1 pasti 2. Kenapa? Gua yang bikin sama Agus yang bikin, ya, sama Ato yang bikin, sama Bonggo yang bikin, belum tentu sama, walaupun bahannya sama. Kenapa? Jam terbang berpengaruh, pengalaman juga berpengaruh, dan bla 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 bla. Yang paling pokok gampang, ukur ppm-nya selesai. Ya. Jadi ketika ppm 50.000, insya Allah antum juga insya Allah berhasil gitu loh. Ya toh ya, paham ya toh? Jadi kalau jenengan ada yang nanya berapa ya intervalnya, itu relatif tergantung kualitas masing-masing. Kalau kualitasnya standar normal 50 ppm-nya seminggu sekali insya Allah selesai. Kalau untuk hidroponik, untuk apapun bisa, selama tanaman sama kok, makannya sama ya. Kalau hidroponik bermainnya di ppm 2000-2500 nanti ya. GRR bisa diganti dengan GR21 enggak ya? Bisa. Kalau di spray bermain di ppm 2000-2500. Oke. Kalau kocor bermain di 3000 sampai 3500. Ya. Efeknya sama enggak? Insya Allah sama aja. Cuma ada saran khusus untuk spray, saran saya pakailah penambahan perekat. Tapi usahakan perekat yang versi 2. Yang mana? Lupa. Minyak itu ya. Minyak bimoli, sunlight plus lidah buaya, pakailah itu. Itu lebih bagus untuk perekat pemupukan. Ya. Kalau perekat untuk semprot pestisida, fungisida, boleh yang mana aja. Ya. Pak, untuk terasi diseduh air panas sedikit. Ya. 1 gelas saja. Ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 gelas itu masukin semua plak, yang penting kena panas. Nah, tapi sambil dianjurin om, terasinya sambil dianjurin. Gelasnya yang nggak gede lah, itu banyak. Atau kalau nggak di mangkok kek, di wadah apalah. Nah itu gelas gue pakai nggak apa-apa. Oke, ini tadi anaknya mumpung lupa, mumpung ada yang ngingetin ya. Terasi itu seduh air panas ya, tapi jangan usah banyak-banyak. 1 gelas aja lah. Tapi nanti ada yang dikurangi. Ada nggak? Nggak ada. Air kelapa kurangin dikit, 1 gelas. Ya. Kenapa? Karena sacu lebih dari 4 liter, nanti ppm-nya nggak nyampe 50.000. Nah, kenapa coba? Karena kan pelarutnya lebih banyak dengan sendirinya. Yes, pokoknya patokannya total wajib 4 liter titik, ngolah nawar, udah gitu aja lah. Jadi ketika misal nih ini seduh KRR, pakainya misalkan airnya 1 gelas. Kalau ada air di luar air kelapa, berarti air kelapa ada yang dikurangin. Oke. Tapi kalau nyedosnya pakai air kelapa, ya nggak usah. Oke, kalau sudah paham, ini udah 41 menit, kasihan durasinya panjang nanti ngabisin kuota. Jadi kurang lebih untuk bikin biotonik versi 5 begitu ya. Tolong sekali lagi semua daun-daunan ini diambil pucuknya saja dan wajib di atas jam 6 sore. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua apa coba? Yang paling pokok apa? Hah? Bukan, airnya usahakan 100% air kelapa semua. Ya, dan itu wajib dadakan, ya. Kalau pengen betul-betul berhasil, ya. Perhatikan itu, jangan asal-asalan, ya. Kalau teknis blender tetek bengek nggak usah diterangin, udah paham tuh. Jadi ini wajib cukup oleh air 4 liter titik. Ya. Kalau nih ternyata masih ada yang belum, caranya lu peres aja dulu, tapi nanti ampasnya masukin lagi ya buat ngeblender. Nah kan jam terbang loh, kayak kemarin ya kan, antum nggak cukup, ayah cukup. Kenapa? Jam terbang
nggak bisa ngebedain seberapa banyak sih kalau setengah liter ngeblender, berapa banyak daunnya ya kan? Orang baru pemula kan gitu. Oke, sementara gitu lah. Fermentasinya 14 hari minimal ya. Lebih lama lebih bagus. Mungkin ini dulu dari Ayah dari tempat diklat KP2M Pusat di Kebun apa nih? Kebun Durian, Kampung Langkapsari, Desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Hafal gua. Ini dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini salam dari teman-teman seperjuangan di sini yang insya Allah nih calon-calon ahli pertanian masa depan. Insya Allah. Oke. Jadi dulu sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.